8 misteri duit. Rahasia dikejar-kejar duit dalam 40 hari. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang rahasia dikejar-kejar duit dalam 40 hari. Saya akan membagi ke dalam beberapa video agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, langsung saja kita mulai bagian pertama. Duit itu penuh misteri. Semakin dikejar, duit semakin menjauh. Semakin dicari, duit semakin menghilang. Kalau nggak dicari, duit akan mendekat. Penuh misteri, bukan? Video ini lahir dari hasil pengalaman saya mengejar duit selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Anehnya, semakin gila saya mengejar duit, semakin miskin hidup saya. Semakin keras usaha saya mencari duit, semakin besar utang saya. Seharusnya semakin dikejar, duit saya semakin banyak, bukan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sekali lagi, duit itu penuh misteri. Kemudian, untuk menjawab misteri ini, saya mencari orang-orang yang sudah sukses. Saya dekati mereka, belajar dengan mereka. Saya amati dengan teliti bagaimana mereka bisa sukses. Akhirnya, saya berhasil menemukan rahasia sukses mereka. Inilah rahasianya. Ternyata orang-orang sukses tidak mengejar-ngejar duit, melainkan dikejar-kejar duit. Istilahnya, duit jatuh cinta pada mereka. Ya, satu-satunya cara agar banyak duit adalah buat duit jatuh cinta. Ketika dia sudah jatuh cinta, duit yang akan mengejar-ngejar kita. Setelah tahu rahasianya, saya tiru caranya dengan seksama. Hasilnya, sekarang saya tidak lagi mengejar-ngejar duit, melainkan mulai dikejar-kejar duit. Walau masih receh, tapi nilainya sudah cukup membuat saya bebas uang dan waktu. Mau tahu rahasianya? Nah, 8 misteri duit ini adalah rahasianya. Mengetahui dan mengamalkan 8 misteri duit di video ini akan membuat duit jatuh cinta pada Anda. 8 misteri duit. Kita bahas satu persatu. Siap? Duit mempunyai orang yang mempunyai value atau menyukai orang yang mempunyai value. Bisa dipercaya dan seorang pengusaha. Saya ulangi yang terakhir, seorang pengusaha. Apakah Anda termasuk kaum 14P? Yaitu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang begal-begal, pas pensiun, penyakitan pula. Jika iya, mari kita tobat. Hidup cuma sekali, harus dinikmati. Sepakat ya? Nah, menjadi pengusaha adalah cara tercepat untuk keluar dari jeratan 14P dan untuk membuat hidup dikejar-kejar duit. Itu pun jika caranya benar. Jika caranya salah, bukan duit yang mengejar, melainkan utang yang akan mengejar-ngejar Anda. Beneran. Melalui video ini, saya akan membahas bagaimana caranya jadi pengusaha yang benar. Biar hidup Anda bukan dikejar-kejar utang lagi, melainkan dikejar-kejar duit. Jika Anda punya impian ingin jadi pengusaha, tapi tidak tahu cara memulainya, maka Anda telah menemukan video yang tepat. Jika isi di video lain banyak yang sekedar membahas tentang teori-teori bisnis, maka isi di video ini akan lebih banyak membahas tentang teknis-teknis bisnis. Sekali lagi, lebih ke teknis. Nah, saya membuat video ini hanya satu, agar Anda segera action jadi pembisnis. Sekali lagi, action jadi pembisnis. Nggak menunda-nunda lagi, nggak bertele-tele lagi. Sekarang, lanjut saja kita masuk ke misteri duit yang pertama. Kompas kehidupan. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, untuk apa saya hidup di dunia ini? Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Apa sebenarnya impian hidup saya? Pernah? Saya yakin Anda pernah mempertanyakannya, betul?
Dan sekarang juga saya yakin masih banyak dari Anda yang masih bingung apa itu impian hidup. Bangun pagi bengong dan pikiran selalu kosong, sampai-sampai saldo di rekening juga gosong. Loh kok bisa tahu, Pak? Bisa dong, karena saya juga begitu dulunya. Bisa jadi karena lingkungan pada masa kecil atau sistem pendidikan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan kita bagaimana menemukan impian hidup. Alhasil, setelah dewasa, kita bingung dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ibarat berada di tengah hutan, tapi tidak ada kompas di tangan, ujung-ujungnya pasti tersesat. Nah, saya baru berhasil menemukan impian hidup saya saat usia sudah 25 tahun. Dan mulai serius mengejarnya saat usia sudah 27 tahun. Terlihat sudah agak telat, tapi tidak ada kata terlambat. Sejak menemukan impian hidup, apapun yang saya kerjakan selalu membuat saya semangat. Bahkan seringkali membuat saya sampai lupa waktu. Kok bisa? Ya, karena impian adalah bahan bakar kehidupan. Impian adalah fondasi dari semangat kehidupan. Menemukan impian hidup berarti menemukan kompas kehidupan. Menemukan impian hidup berarti menyelamatkan kita agar tidak tersesat dalam kehidupan ini. Inilah misteri duit yang pertama, yaitu impian. Hidup hanya sekali dan terbilang singkat. Namun masih banyak dari kita yang tidak pernah menemukan impian hidup, bahkan sampai ajal menjemput. Seperti kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Nusuk, tersinggung, daripada tersinggung mending berubah. Inilah alasannya perihal impian saya bahas di pembuka video ini. Tujuannya adalah agar Anda segera menemukan impian hidup Anda. Sip, kita lanjut lagi. Yang pertama, impian besar. Jika Anda mempunyai impian besar dan yakin bisa mencapainya, ini artinya Anda yakin Tuhan itu maha besar. Sebaliknya, jika Anda hanya mempunyai impian kecil, dan itu pun Anda ragu bisa mencapainya, ini menandakan Anda ragu bahwa Tuhan itu maha besar. Bagi Tuhan, mendatangkan kita motor atau mobil mewah itu sama mudahnya. Menjadikan kita orang miskin atau kaya itu sama entengnya. Membuat kita jadi pengusaha kecil atau besar itu sama gampangnya. Nah, karena bagi Tuhan semuanya serba mudah, enteng, dan gampang, rugi dong jika kita hanya memiliki impian yang kecil. Oleh karena itu, mari bermimpi besar. Oga ntar kalau nggak tercapai kan rugi, Pak. Lah kan nggak bayar, gratis kok. Tuhan nggak akan nagih ke Anda. Jadi tenang saja. Yang kedua, impian saya. Sekarang saya ingin membocorkan sebagian impian saya kepada Anda. Mohon doanya ya agar bisa segera terwujud. Amin. Begini, salah satu impian saya adalah ingin jadi pengusaha terkaya di Indonesia dan menginspirasi 1 juta orang untuk jadi pengusaha. Saya yakin sebagian besar dari Anda akan tertawa. Pengusaha terkaya, mimpi kali ya? Tidak masalah, karena saya punya prinsip. Jika impian itu tidak membuat saya gemetar, itu pertanda impian saya masih terlalu kecil. Akan tetapi, jika impian tersebut sudah berhasil membuat saya gemetar dan ditertawakan orang banyak, ini pertanda impian saya sudah besar, sudah pantas diperjuangkan. Nah, tugas saya adalah membungkam orang yang menertawakan impian saya dengan cara berjuang mewujudkannya. Sampai di sini silakan tertawa sepuasnya. Nanggung, Pak.
Kenapa nggak jadi pengusaha terkaya di dunia saja, Pak? Celetuk Anda. Doakan bisa ya, semoga terwujud, amin. Namun sebelum itu terwujud, akan realistis jika target saya menjadi kaya terkaya di Indonesia dulu. Alasannya, karena saya ingin fokus membangun Indonesia dan hasilnya dikembalikan lagi untuk Indonesia. Ya, salah satu caranya adalah dengan menciptakan banyak pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia. Kalau banyak yang sukses, negara kita akan kuat dan hebat, bukan? Jika kita lemah, negara asing yang akan masuk untuk membangun Indonesia, tapi keuntungannya bukan kembali kepada orang Indonesia, melainkan dibawa pulang ke negerinya. Jika seperti ini, bukankah kita seperti dijajah kembali? Nah, negara kita masih membutuhkan banyak pengusaha-pengusaha sukses agar bisa menjadi negara yang kuat dan hebat. Juga saya yakin Anda adalah salah satunya. Saat ini saya juga proaktif mencicil impian yang lain, yaitu menginspirasi 1 juta orang untuk jadi pengusaha. Salah satu caranya adalah melalui video bisnis ini. Mudah-mudahan melalui video ini, Anda yang terinspirasi untuk segera memulai bisnis, saya doakan sukses. Satu lagi, mengapa impian saya harus jadi orang kaya dan sukses? Sederhana saja, tujuannya agar bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Jadi begini, jika saya terbukti sukses, perkataan akan lebih didengar, bukan? Seperti pepatah, kalau Anda tidak sukses, perkataan yang penuh inspirasi akan terdengar seperti kentut. Tapi, kalau Anda sukses, suara kentut bisa terdengar menjadi inspirasi. Ironis memang, tapi inilah kenyataan hidup. Manusia akan lebih menghargai sebuah hasil akhir daripada proses menuju keberhasilannya. Sampai di sini, stop basa-basinya. Inilah langkah pertama yang harus Anda lakukan agar bisa sukses dikejar-kejar duit, yaitu temukanlah impian hidup Anda. Jadikan ini prioritas utama. Buatlah impian Anda melangit dengan cara beralih atau beranilah bermimpi hebat. Mimpi yang hebat akan memompa potensi-potensi hebat pada diri Anda. Percayalah, secara perlahan dan pasti Anda akan mulai mengalami banyak keajaiban. Anda akan mulai dipertemukan dengan orang-orang hebat, satu visi dan satu mimpi dengan Anda. Nah, jika sudah bersama, ini bertanda impian Anda segera melangit. Ciri-ciri impian yang melangit adalah melibatkan orang banyak dan memikirkan sampai generasi selanjutnya. Jika memikirkan orang banyak, barulah impian tersebut bisa lanjut terjaga dan tidak mudah padam. Jika impian hanya sekedar memikirkan perut sendiri, percayalah, impian tersebut akan memudar dan menghilang. Selanjutnya ingat, Anda juga harus proaktif mengejarnya dan sabar akan prosesnya. Anda harus melalui tangga-tangganya secara bertahap. Seperti impian saya ingin menjadi pengusaha terkaya di Indonesia. Sebelumnya, saya cicil dulu secara bertahap dengan berusaha menjadi pengusaha terkaya di kabupaten, lalu ke provinsi, dan selanjutnya ke nasional. Intinya proaktif mengejar dan cicilah secara bertahap. Paham ya? Terakhir, kejarlah impian Anda dengan sepenuh hati dan kerja keras, lalu serahkan sisanya kepada yang di atas. Biarkan Dia yang menyempurnakannya. Bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Tugas kita hanya perlu yakin bahwa semuanya akan terwujud. Sekali lagi, yakin. Sebagai penutup dari misteri pertama ini, saya akan memberitahu Anda rahasia belajar yang baik. Ketahuilah bahwa cara belajar yang terbaik
adalah saat mengetahui sebuah ilmu dan saat itu juga langsung dipraktikkan ilmunya. Jangan ditunda lagi, paham ya? Nah, di sini saya akan membuat sebuah aturan. Permintaan saya cuma satu. Ini pun untuk kemajuan Anda, bukan untuk saya. Aturannya begini. Setiap Anda selesai mendengarkan video ini, segera tutup HP Anda dan langsung praktikkan isi di dalamnya. Di luar sana banyak yang belum memahami ilmu tentang ini. Biasanya, saat mendengarkan, kita akan langsung menghabiskan semua videonya. Lalu saat ditanya apa isinya, jawabannya lupa. Betul? Nah, ini adalah cara belajar yang salah. Jika seperti ini, sampai kapanpun hidup kita tidak akan berubah. Jadi, setelah selesai satu video, tutup HP-nya, langsung dipraktikkan ilmunya. Paham ya? Sekarang, inilah 5 tips dari saya untuk Anda dalam menemukan impian hidup. Yang pertama, tuliskan di sebuah kertas apa saja impian-impian yang ingin Anda capai. Yang kedua, tetapkan 5 impian prioritas yang ingin Anda capai secepatnya. Kemudian, tulis impian prioritas itu di nomor 1 sampai dengan 5. Yang ketiga, tempel kertas impian Anda di tempat yang sering atau setiap hari Anda sering melihatnya, seperti di pintu kamar, di kaca rias, atau di wallpaper HP Anda. Yang keempat, bacalah daftar impian Anda minimal 3 kali sehari dan mulailah susun rencana untuk mewujudkan impian Anda. Dan yang kelima, beritahu impian Anda ke orang tua dan pasangan Anda serta mintalah doa dari mereka. Setelah melakukan kelima hal tersebut, berdoalah kepada Yang Kuasa, semoga Dia meridhoi impian-impian kita. Selanjutnya, dengan setulus hati, saya juga mendoakan semoga impian-impian teman-teman bisa segera terwujud. Amin. Jika Anda sudah menyelesaikan tugas di misteri pertama ini, kita akan masuk ke misteri yang kedua. Misteri yang kedua akan saya bahas di video selanjutnya, supaya video ini tidak terlalu panjang dan membosankan. Oke, terima kasih sudah menonton.